Kita bersyukur boleh berkumpul kembali saudara, menaikkan pujian dan beribadah di awal bulan Mei ini saudara. Saudara, di awal bulan Mei ini kita akan merenungkan satu tema yang menarik saudara, yaitu tentang refresh. Kalau Bapak Ibu lebih kenal refreshing, sekarang mulai kenal kata yang dipakai selain refreshing adalah healing. Banyak anak-anak muda yang sedikit-sedikit healing dan healing saudara, seakan-akan butuh penyembuhan untuk setiap luka. Saudara, refresh, setiap kita butuh disegarkan. Menapaki menjalani hidup ini bisa membuat kita kelelahan saudara. Saudara pernah merasakan kelelahan? Sekuat-kuatnya kita, setangguh-tangguhnya kita, sehebat-hebatnya kita, tidak ada yang tidak pernah lelah. Betul? Setiap kita pernah lelah, di gereja maupun di rumah. Nah, sepanjang bulan Mei ini, kita akan merenungkan tema tentang bagaimana disegarkan. Yang paling pertama di minggu ini, minggu perjamuan kudus ini, kita diingatkan, kita butuh di refresh. Yang paling utama penting, yaitu oleh Tuhan sendiri. Teruslah kembali ke sumber. Siapa sumber itu? Tidak ada yang lain saudara. Kita tahu jawabannya, yaitu Tuhan. Minggu-minggu berikutnya kita akan banyak diberkati dengan penjelasan tentang hal-hal lain yang Tuhan izinkan, positif bagi kita, bisa menyegarkan. Saudara, dalam kehidupan kita akan banyak ditawarkan cara untuk merefresh, menyegarkan diri kita. Ada yang menyegarkan dengan cara minum kopi di pagi hari. Saya salah satunya saudara. Setiap pagi saya minum kopi. Tidak boleh banyak-banyak. Saya kurang bagus dengan kopi yang terlalu banyak kafein. Pernah sampai sesak napas saudara, karena kafein terlalu banyak, mungkin kena ke lambung. Tapi saya butuh kopi. Lagi banyak masalah, saya butuh minum teh saudara. Ada Bapak Ibu yang suka teh? Ibarat duduk kaki bersila di kursi sore hari di Tiongkok sana saudara, saya duduk minum teh hangat. Seakan masalah bisa lebih ringan. Ada orang menyegarkan diri dengan teh. Dengan bermacam-macam, tidur, makan, olahraga juga. Pagi hari untuk menyegarkan, nonton untuk menyegarkan, kongko-kongko. Tidak jarang Bapak Ibu ada yang karaoke untuk menyegarkan. Betul? Semua itu menyegarkan kita. Tapi yang paling penting yang kita pelajari pagi ini, kita butuh disegarkan oleh Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita Bapak Ibu. Ada 2 ayat hari ini kita merenungkan. Terambil dari Mazmur 23 ayat 1-3 dan nanti berlanjut di 1 ayat dari Mazmur 19. Jadi kita buka satu kitab dulu, Mazmur 23 1-3 dan nanti mundur ke 19 ayat 8. Mazmur 23 ayat 1-3. Sudah ketemu? Katakan amin. Yang di rumah boleh buka juga Alkitab atau nonton dari layar televisi, sudah muncul. Kita baca perlahan-lahan saudara, tidak asing ayat ini bagi kita tentu. Kita baca 1, 2, 3. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan jiwa aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. 3 ayat ini saudara, dikatakan Tuhan adalah gembalaku, membaringkan aku, menenangkan aku, menyegarkan jiwaku, menuntun aku di jalan yang benar. Ini yang Tuhan lakukan saudara. Satu lagi kita buka Mazmur 19 ayat 8. Mazmur pasal 19 ayat 8. Diawali dengan kata Taurat. Bapak Ibu buka Alkitab kita, Mazmur 19 ayat 8. Yang sudah ketemu katakan amin. Kita baca perlahan-lahan 1, 2, 3. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Taurat Tuhan, apa itu saudara? Firman Tuhan. Dikatakan menyegarkan jiwa. Saudara, apa yang kita lakukan waktu kita ingin disegarkan? Kembalilah ke sumber.
Datang kepada Tuhan. Kalau pagi ini kita yang di gereja dan di rumah merasa kelelahan, engkau datang kepada Tuhan. Tapi datang kepada Tuhan yang pertama dengan sengaja, saudara. Dengan sengaja. 1, 2, 3. Dengan sengaja. 1, 2, 3. Dengan sengaja. Seringkali saudara kita mencari kesegaran tidak dengan hal yang berdosa. Yang tadi saya sampaikan itu soal makan, nonton, kumpul-kumpul. Itu bukan hal yang berdosa, hal yang positif, tidak dilarang oleh Alkitab. Tetapi saudara, semua itu tidak memberi seperti yang Tuhan berikan. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat 9 mengatakan demikian saudara, apa yang kuberikan kepadamu, kata Tuhan, tidak seperti yang dunia berikan. Artinya apa yang kita dapatkan dari dunia, hiburan-hiburan dari dunia, saudara, tidak pernah akan menyamai apa yang Tuhan berikan. Saudara, kita banyak mendapatkan entertainment, hiburan, saudara, dari sekeliling kita. Saudara, dari katanya entertain, itu diawali dari kata enter, masuk, saudara. Banyak hal yang kita izinkan masuk dalam hidup kita untuk menghibur kita, tapi Tuhan katakan seenak-enaknya hiburan yang kita dapat untuk menyegarkan diri tidak pernah akan sama dengan hiburan yang Tuhan berikan. Tidak akan sama dengan kesegaran yang sungguh melegakan, memuaskan seperti yang Tuhan berikan. Kita butuh dengan sengaja, saudara. Menyadari hal ini kita butuh dengan sengaja. Bukan berarti semua itu salah, tapi kita dengan sengaja harus kembali ke sumber. Karena kelelahan kita, saudara, bukan hanya kelelahan fisik kadangkala, tapi juga kelelahan mental, kelelahan emosional. Bahkan dalam rohani pun ada waktunya kita kelelahan. Nah, dengan sengaja kita butuh kembali kepada Tuhan. Mengapa, saudara? Karena Tuhan yang paling tahu apa yang kita butuhkan saat ini. Ada di antara kita Senin sampai Sabtu, dia kelelahan apa, saudara? Kelelahan badania, fisik. Ada di antara saudara yang di rumah juga kelelahan sekali. Aduh, minggu ini habis ibadah online atau ibadah langsung di gereja, saya kayaknya butuh tidur lebih lama. Saya juga demikian, saudara. Kadang-kadang saya bangun setiap hari pukul 5. Gak tahu bagaimana, saudara, sudah ada kebiasaan. Saya pasang alarm di HP, saya punya alarm 2, saudara. Gak tembus 1, alarm 1 lagi. Gak tembus 1, Roh Kudus yang bangunkan. Kadang-kadang, saudara, itu orang yang dekat dengan Tuhan, saudara. Cile, lah bilang. Tapi betul, berapa kali kejadian, tiba-tiba terbangun, puji Tuhan. Karena saya butuh ngantar anak sekolah. Saya bilang sama Elin, Papa alarm 2 lapis, kamu harus 3 lapis. Dia 3 lapis, saudara. Kan biasa kita begitu, saudara ya. 5 menit, aduh, masih lah ngantuk, tidur, lapis kedua. Masih ada waktu. Saya bilang, bahaya loh, Papa gak tembus, kamu gak tembus, gak sekolah kamu. Saya 2 lapis, dia 3 lapis, saudara. Kadang-kadang sudah jam 5, aduh. Badan rasanya capek, pengen tidur lebih lama. Bapak Ibu pernah seperti itu? Nengok ke belakang waktu saya masih bujang, saudara. Bisa tidur bangun jam 9. Ada di antara kita yang merindukan saat-saat seperti itu. Tapi keadaan membuat kita gak bisa lagi. Di saat kita lagi kelelahan, kita pengen tidur lebih lama. Saya orang suka, saudara, direfleksi, pijat, aduh. Dulu yang berani pegang kepala pendeta, salah satu karyawan kita, saudara. Pijat kepala saya bilang, kok yang berani pegang kepala pendeta cuman Koko loh di gereja ini. Sama tukang cukur rambut, saudara. Kadang ada antara kita ada yang kelelahan badan, saudara. Tapi tidak jarang pula bukan kelelahan badan, badanmu segar bugar, tapi wajah gak ada senyum. Bawaannya stres, mengapa? Kelelahan mental. Kelelahan jiwani, saudara. Bukan hanya itu, bahkan dalam konteks juga perjalanan iman kita dengan Tuhan, mengalami masalah yang tak kunjung kelihatan selesai, pencobaan yang kelihatan belum kelihatan jawabannya, iman kita pun rasanya bisa kelelahan. Dan jangan lupa, saudara,
Kita butuh dengan sengaja datang pada Tuhan karena Dia kenal kadangkala yang kita nampakkan dari luar, marah-marahnya kita, sensitifnya kita, uring-uringannya kita, itu bukan masalah yang sesungguhnya. Tuhan tahu saudara, tahu jelas sesungguhnya masalah kita apa sih. Karena yang di luar kadangkala bukan masalah yang sesungguhnya, tapi Tuhan tahu di baliknya ada jiwa yang kelelahan. Ada pergumulan yang kelelahan yang butuh Dia tolong. Dan hanya Tuhan yang paling kenal kita, melebihi orang terdekat. Amin. Hanya Tuhan yang paling tahu apa yang kita butuhkan. Itu mengapa, that's why kita harus kembali kepada Tuhan. Saudara, pagi ini saya ada satu video. Video ini video canda, saudara. Siap ya, yang di belakang, tampilkan video dengan audio yang jelas. Video ini saudara menceritakan tentang seorang ibu, istri, yang marah-marah dengan suaminya, yang gak bangun pagi dengan cepat. Bapak Ibu perhatikan, ada makna mendalam daripada video ini. Mari kita saksikan. Ini videonya saudara. Jam segini masih tidur aja dia. Udah jam berapanya ini? Bangun, 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 bangun. Bilang kau cepat kau tidur, biar cepat kau bangun. Emosi kali aku, udah jam berapa ini? Bangun kau, bangun. Banyak kerjaan di situ loh, bangun. Makanya aku bilang kau cepat tidur kau ini belala aja kerjamu semalam. Aneh kali bapak-bapak apa kau kayak gitu kau? Cemana kau? Apa dia kasih saudara? Udah tidur lah Pak. Udah capek kau semalam loh, makanya aku bilang cepat tidur. Tapi nggak apa-apa lah, tidur istirahat lah ya Pak. Mimpi indah ya. Berubah ya, saudara. Pasang AC. Hidupin AC. Len, jangan ada yang ribut, tidur Bapak. Jangan ribut. Tidur Bapak. Oh, dah teknis. Jadi nanti para suami, ya Kohardi, kalau Cece di rumah, nah, ya langsung keluar 100.000. Cukup, Ce? Saya waktu nonton video ini saudara, apakah memang itu rahasia yang para ibu inginkan? Amin? Ferry mulai terdiam, dia pikir ini cara yang Tuhan tunjukkan kepada aku. Saudara, waktu saya nonton ini saya lucu, saya bilang saya mau tunjukin deh ke jemaat. Kadangkala saudara, istrinya marah-marah, capek lah pulang malam. Suaminya dalam kepekaan ilahi tahu, istri ini yang dia butuhkan. Cien. Wah. Saudara, ini memang film candaan lah. Kayak dibuat begitu ya. Tapi kadangkala menunjukkan sesungguhnya di dalam yang nampak masalah ini bukan masalah yang sebenarnya, saudara. Saudara paham? Apa yang dibaliknya dibutuhkan, itu yang butuh dijawab. Lihat saudara ya, waktu dijawab langsung perilaku berubah. Nah saudara, Tuhan yang paling tahu sebenarnya apa yang kita butuhkan. Dikatakan dari firman yang kita baca tadi 3 Musa singgung. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Tuhan adalah gembalaku. Dia membaringkan, artinya apa saudara? Dia memberi kita kesegaran fisik. Layaknya domba, Tuhan memastikan di depan ada hamparan rumput hijau, memberitahu domba, you will be okay, kamu akan baik-baik saja. Semua yang kau butuhkan ke depan, aku akan prepare, provide, menyediakan bagimu. Ia menenangkan aku, membawa aku ke air yang tenang. Ke dalam situasi yang tenang, saudara. Dikatakan dia menyegarkan apa? Jiwaku. Tuhan yang paling tahu semuanya itu, saudara. Kita nggak kelelahan fisik, kita nggak kelelahan mental, kita mungkin kelelahan dalam arah apa yang kita lakukan. Kita bingung menghadapi pergumulan kita, maju mundur bagaimana. Dikatakan Tuhan pun memberi kita tuntunan yang jelas. Karena Allah kita Allah yang jelas, tidak bermaksud membuat kita bingung. Nah saudara, dengan Allah yang demikian, kita butuh dengan sengaja datang, melebihi yang lain. Nah
Tetapi sadarilah, waktu kau ingin datang dan mendapatkan kesegaran dari Tuhan, jarang terjadi secara otomatis. Harus diusahakan, saudara. Jarang kelegaan seperti ini, waktu kau lagi gak ngapa-ngapain, tiba-tiba kau merasa ada kelegaan yang Tuhan kasih, damai yang Tuhan kasih, sukacita yang Tuhan kasih, seakan-akan masalahmu lebih ringan. Betul itu Tuhan juga lakukan terkadang, tapi seringkali Tuhan mengundang kita yang di rumah juga untuk dengan sengaja datang kepada Dia. Bagaimana cara datang pada Dia? Tidak ada jalan lain, yaitu berdoa, saudara. Berdoa, cari firman-Nya. Jangan jauh-jauh dari ibadah, dari komsel. Semua hal yang bisa buat kita dekat dengan Tuhan, melangkahlah. Ibaratnya saudara, Bapak Ibu sedang kehausan. Pagi tadi habis maraton, atau sibuk beresin rumah. Sebelum ke gereja mungkin cuci mobil, nggak sempat minum. Haus bukan main. Lalu tersedialah ada dispenser di gereja ini. Tidak ada jalan lain kalau kita ingin menikmati kesegaran, menikmati kepuasan. Engkau harus mendekat pada dispenser, ambil cup, lalu isi air, lalu minum. Tidak bisa cukup doa, Tuhan aku ingin mengalami kesegaran, aku haus. Tuhan bilang oke, itu tuh jalannya, kau harus melangkah. Nah hari ini saudara, melebihi entertain apapun yang disodorkan oleh dunia yang tidak salah. Mari kita kembali ke sumber. Itu kepada gembala jiwa kita. Yang lain nanti saudara, urutan 2, 3, 4, 5. Kita the first, yang paling pertama. Siapapun engkau, siapapun jabatanmu, apapun pencapaianmu, dan apapun problemmu, kita butuh kembali kepada Tuhan. Saya punya waktu pribadi saudara, pagi sekali dan malam sekali. Jadi kalau saya bangun jam 5, saya take time, ambil waktu untuk mencurahkan doa saya kepada Tuhan. Dan di waktu malam hari, 10:30 biasanya, semua family sudah tidur, istri anak udah tidur, itu adalah waktu pribadi saya dengan Tuhan. Saya cerita semua yang saya sudah alami. Tapi sepanjang hari itu pun, saya melatih diri bercakap-cakap dengan Tuhan. Baru-baru ini kita ada kedukaan meninggal. Waktu bawa mobil, saya ngomong dengan Tuhan. Saya utarakan, saya sedih, saya kehilangan. Saya bercakap-cakap dengan Tuhan. Jiwaku ada yang kehilangan nih Tuhan. Aku capek sekali dalam hari-hari ini. Ya kita sukacita melayani saudara. Saya cerita sama Tuhan. Saya ngobrol dengan Tuhan. Mengapa? Saya makan cukup saudara. Saya minum cukup. Saya ambil waktu cukup untuk tidur. Tapi ada bagian dari diri saya yang saya rasa kosong, kelelahan. Saya cerita sama Tuhan. Hai para pasangan, suami atau istrimu bisa mendengar, tapi tidak bisa menyelami begitu dalam seperti dengan Tuhan. Hai para kita kaula muda, engkau punya bestie, best friend, sahabat, bisa memahami, tapi tidak sedalam Tuhan. Kita butuh dengan sengaja datang pada Tuhan. Yang kedua saudara, bukan cuma dengan sengaja, kita butuh terus-menerus dan bukan sesekali. Terus-menerus datang pada Tuhan. Firman yang kita baca Mazmur 19 ayat 8 yang kedua tadi mengatakan, kita butuh menyadari bahwa Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Ya saudara ya, kita butuh kembali kepada Dia dan firman-Nya menyegarkan kita. Setiap kali kita habis, saudara, kita kembali terus-menerus kepada Tuhan. Saudara, di antara kita bermacam-macam merek handphone atau gadget. Ada yang Android, ada yang iOS, ya, Apple. Saya tanya, handphone paling hebat di antara saudara, ada nggak yang daya tahannya nggak pernah habis-habis? Siapa handphone paling mahal di gereja ini? Ada? Apple? Yang di rumah? Ada mungkin. Ada yang HP-nya nggak pernah cas selama 3 hari? Esi? 3 hari tidak cas-cas. Pernah? Tidak pernah. Siapa yang paling mahal HP-nya di gereja ini? Saya ingat musuh ingat-ingat dulu. Cemeri? Paling 3 hari pernah nggak cas?
Tidak pernah. Kok Adam? 3 hari kok, tidak cas-cas. Setengah hari. Apa kok? Murah HP-nya. Oke, kita beralih ke jemaat yang lain kok. Siapa lagi anak muda? Fufu, HP-mu pernah 3 days, 3 hari tidak ngecas? Siapa yang setengah hari sudah harus cas? Oh, ini anak muda main game, saudara ya. Sampai panas begitu biasanya. Maverick, berapa lama cas HP? Sehari. Ada saudara 3 hari nggak usah cas. Kalau nggak pakai, ya. Atau dibuat ada satu settingan yang hemat begitu ya, yang tidak terlalu terkonek ke WiFi. Tapi tidak pernah saudara, HP semal apapun kita harus cas. Ada yang canggih yang hanya taruh langsung super fast charging, itu pun cepat berapa menit tetap harus cas saudara. Betul? Juga demikian dengan hidup kita. Kita ini bisa habis. Dan kita bisa rasa setiap hari memang aku ada habisnya. Capeknya, terkurasnya. Dan saudara, di saat seperti itu kita butuh disiplin kembali kepada Tuhan. Disiplin kembali kepada Dia, saudara. Kembali kepada Dia yang menyegarkan jiwa kita, kembali pada firman-Nya. Dikatakan firman Tuhan juga menyegarkan jiwa kita. Dia, kebenaran Tuhan seringkali memberi kita inspirasi. Hal-hal baru yang waktu kita baca, oh ternyata aku harus begini relasi dengan pasanganku. Aku harus hadapi anakku begini. Ada cermin seakan kita koreksi diri. Saya harus buat apa untuk masa depan? Waktu kita bertemu dengan Tuhan dengan rajin, dengan firman-Nya dengan tekun, kita disegarkan juga dengan ide-ide baru, saudara. Dengan hal-hal baru yang Tuhan berikan. Jangan sesekali, saudara, dengan sengaja dan dengan terus-menerus. Tuhan Yesus pun, saudara, dikatakan waktu Dia punya banyak murid, Dia super sibuk. Saudara ya, kalau dikatakan pendeta zaman kini yang sibuk, mungkin tidak ada yang kalahin Tuhan. Yang populer seperti Tuhan tidak ada. Kemana-mana Tuhan ketemu orang, ribuan orang. Tidur aja susah, mau makan aja susah tuh Tuhan, sedemikian sibuk. Tapi dikatakan Tuhan dengan sengaja setiap pagi Tuhan keluar dari rumah ke tempat yang sunyi. Ngapain saudara? Main game? Enggak. Sibuk masak dulu? Enggak. Tuhan ambil waktu untuk berdoa. Setiap waktu Dia mencari Bapanya. Mengapa saudara? Jangan lupa Tuhan Yesus 100% Tuhan, Dia juga 100% manusia. Betul? Dia Allah yang 100% manusia. Dia pun mengalami kelelahan badani. Dia tahu bahwa dia sebagai manusia, dia butuh terus terkonek dengan Bapaknya di sorga. Mendapat kekuatan untuk terus jalan sampai ke salib, kepada tujuan hidupnya, kepada impiannya menyelamatkan kita. Kalau Dia Tuhan, dengan teratur cari Bapa di sorga dengan doa, mengapa kita tidak? Nah saudara, jangan merasa cukup kita dekat dengan Tuhan hanya sekali seminggu atau sekali sebulan. Selebihnya bolong. Tapi carilah Dia dengan disiplin setiap hari. Hai jemaat GFCC GFCC Dempo, yang di gereja maupun di rumah. Temui Tuhan setiap hari, terutama waktu kita habis, waktu engkau merasa terkuras. Dan setiap hari pasti kita habis, saudara. Kita butuh kekuatan yang baru. Cari Tuhan dengan tekun. Awali harimu dengan Tuhan. Amin. Awali harimu dengan Tuhan, tutup harimu dengan Tuhan, dan sepanjang hari bawa Tuhan. Dikit-dikit cari Tuhan, dikit-dikit cari Tuhan. Jadi pendeta lah aku mukse. Tidak, saudara. Tapi saudara menjadi anak Tuhan yang akan disegarkan, akan dikuatkan. Bukan sekali seminggu. Kapan itu saudara? Waktu ibadah. Waktu ibadah baru doa. Waktu ibadah baru buka aplikasi Alkitab. Atau sekali sebulan. Kapan itu? Waktu minggu perjamuan kudus. 2, 3, 4 hilang lagi. Sekali sebulan itu.
Tapi saudara dapatkan kesegaran. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Kembali ke Senin. Setiap hari saudara mencari Tuhan, disegarkan. Saudara, ada waktunya. Pintu kelelahan kita tidak bisa dibuka. Tapi kita butuh juru selamat kita yang membuka pintu itu dan memberikan kelegaan. Satu hari saya sedang komsel, saudara, malam hari komsel, ya, dengan komselnya Bapak Teddy malam. Lagi cerita-cerita diskusi, saya dapat telepon panik dari Pastor Christine. Ko, tahu ndak kunci kamar di mana? Kenapa? Arthur, bayi kita terkunci di dalam. Oh, saudara. Hah, kok bisa terkunci? Ya, kami lagi keluar, lagi ambil barang, tiba-tiba bayi datang main-main. Jadi kunci kamar ini yang buka-buka punya ada cetekan itu loh, saudara. Dia memang dia cetek. Nah, enggak bisa terbuka mulai panik, saudara. Saya bilang, ya sudah, saya kembali ke rumah sekarang. Masih ingat ya, Bapak Ibu yang satu komsel dengan saya. Cepat-cepat saya bawa mobil. Ada kuncinya enggak? Ada. Di laci nomor 2 dari bawah. Nah, kalau orang panik bingung, saudara ya. Cari-cari enggak dapat, saudara. Akhirnya pulang ke rumah, kejar. Sudah keluar dia dari kamar. Kalau saya diceritain, saudara. Ketika dia di dalam dia terkunci, Cece-nya ini, Elin ini bisik dari pintu lagi. Tumpuk bantal. Jawab lagi dia dari dalam. Sudah. Bisa dia. Data bagaimana pengertiannya bisa ada di level bayi, saudara. Dia jawab lagi. Sudah. Cece bisik dari sela-sela pintu. Tumpuk bantal lebih tinggi. Sudah. Dia bilang. Tapi nggak bisa buka, namanya bayi, saudara. Belum 2 tahun gimana mau buka itu tangan. Ternyata cari. Kunci itu ada. Bukan nomor 2 dari bawah, 2 dari atas. Tapi ketemu kunci kamar itu, dibuka lega. Saudara, kadang-kadang kita butuh orang dari luar nolongin kita. Termasuk dalam hal waktu kita sudah gak tahu lagi nih gimana untuk bantu diri kita. Kita seakan terkunci dengan kelelahan kita. Mau buat apa bingung, rasanya gak tahu lagi mau buat apa. Nah, saudara, datanglah pada Tuhan. Dialah jawaban bagi kita. Amin. Kristuslah jawaban bagi kita. Di Yohanes dia pun mengatakan, akulah pintu, akulah jalan, dan akulah kehidupan. Saudara, lebih daripada gadget kita, hiburan media sosial tidak salah, tapi cari Tuhan dulu. Kisah 100 ekor domba, mungkin ada satu domba yang karena mau entertain, saudara, dia lari cari yang lain, hiburan lain, meninggalkan 99 temannya. Saudara tahu ya kisah satu domba yang hilang, mungkin gara-gara cari entertain, saudara, dia nyimpang tuh. Tapi gembalanya baik. Gembalanya cari di mana domba itu. Hai dombaku yang hilang, kepuasan tidak akan kau dapat di luar. Kembali ke kelompokmu. Adalah di bawah pemeliharaanku, karena akulah jawabanmu. Jangan-jangan kita hari ini sudah melangkah terlalu jauh dari Tuhan. Yuk kembali kepada Tuhan. Dapatkan kepuasan dari Tuhan terlebih dahulu. Amin. Minggu-minggu berikut kita akan belajar yang lain. Tapi mari kita awali bulan ini, minggu perjamuan kudus ini, dengan ingat akan kebenaran ini. Mari kita berdoa. Saudara, ambil waktu sebentar renungkan firman Tuhan ini. Adakah di antara kita yang waktu mendengar kebenaran Tuhan ini mengakui memang saat ini engkau sedang lelah? Atau engkau menoleh ke belakang, kau ingat betul saat-saat di mana engkau lelah, stres, terasa terkuras habis, lesu hidupmu, gak tahu mau buat apa. Mari datang kembali pada Yesus. Katakan, Tuhan tolong aku. Atau engkau ingat ada orang terdekatmu yang butuh disegarkan, doakan dia supaya dia kembali menemukan Tuhan. Tuhan tidak kemana-mana, tapi seringkali kita yang jauh dari dia. Seperti domba yang hilang yang dicari, Tuhan mencari kita, bukan untuk menghakimi kita,
tapi untuk menyegarkan kita. Mana ambil waktu pribadi, berdoa, katakan, Tuhan ini aku. Ku datang kepadamu. Segarkan aku dengan Engkau sendiri. Bapa dalam sorga, terima kasih untuk firman-Mu. Kami percaya seringkali kami menampakkan emosi-emosi yang negatif, sikap-sikap yang tidak baik. Sebenarnya itu hanyalah luapan dari jiwa kami yang kelelahan. Dan kami bersyukur Tuhan yang paling tahu kami, Tuhan yang paling kenal kami, Tuhan yang paling tahu kelelahan dalam diri kami. Dan Tuhan pula yang paling ingin menjawab itu dengan kesegaran daripada Tuhan. Tuhan, hari ini kami datang kepadamu, membuka hati kami, berlutut di hadapan Tuhan. Mengatakan, Tuhan, kami butuh Engkau. Kami ingin selalu kembali pada Engkau. Setiap hari, setiap waktu kami merasa habis. Kami tidak ingin jauh-jauh dari Engkau. Kami rindu Engkau sendiri menjadi jawaban bagi kami. Yang di gereja maupun di rumah, kami ingin disegarkan oleh Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami bersyukur, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin.